Gue ketiduran lagi. Sekarang udah jam 12 siang, dan gue ketinggalan kuliah lagi. Dan yang bikin makin parah adalah, ini bukan pertama kalinya minggu ini gue ketinggalan kuliah. Dan sekalinya gue gak ketinggalan kuliah, ya tahu gimana lah ceritanya. Gue tahu gue harus berhenti begadang, tapi gue nggak tahu lagi mau gimana. Semenjak gue di rumah terus, waktu tidur gue udah parah banget sekarang. Kalau gue gini terus, bisa-bisa gue nggak lulus kuliah. Dan gue nggak tahu gimana cara berhentinya. Ya ampun, pusing, pusing. Hey, tenang anak muda. Di sini gue bakal bantu lo kok. Hah? Lo siapa kok lo di kamar gue? Bro, tenang bro. Gue lo di masa depan kok. Gue di masa depan kayak gitu? Kok bisa? Bisa lah bro. Rahasianya adalah berhenti begadang. Gue cuma perlu berhenti begadang buat jadi kayak lu. Jadi gini bro, lo tau gak sih? Kalau lo begadang berarti waktu lo gak produktif. Walaupun lo begadang dipakai buat ngerjain tugas. Hah? Iya masa sih? Tahu dari mana lo? Oh, pertanyaan yang bagus. Dari video ini dong. Jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue. Nama gue Ara Beda Suara. Di sini gue akan bantu kalian jadi produktif dan jadi versi terbaik diri kalian. Di video ini, gue akan jelasin kenapa lo harus berhenti begadang dan gimana cara berhenti begadang. Gue mau buat video ini karena ini masalah yang gue jalani sendiri. Selama di rumah terus, selama PPKM, jam tidur gue sangat rusak. Gue biasanya begadang main game sampai jam 2 pagi dan habis itu sosial media sampai subuh. Dan proses itu berulang-ulang terus dan udah jadi rutinitas gue. Nah, tapi sekarang gue udah berhenti begadang dan gue akan ngasih tahu lo cara gimana lo berhenti begadang. Dan ini adalah hal yang mengubah diri gue dan makanya itu gue pengen share ke kalian. So, mungkin ada yang dari kalian mikir, kenapa sih gue nggak boleh begadang? Kan gue ngerjain tugas, gue ngejar mimpi. Kan gue cuma have fun, gue juga masih muda, nggak apa-apa kan begadang dikit-dikit. Kata Roma Irama aja boleh begadang kalau ada artinya kan? Oke, buat kalian yang mungkin pakai waktu begadangnya buat ngerjain tugas, gue pengen nanya deh. Di setiap hari tuh ada 24 jam. Dan lu nggak bisa nyisin waktu 7-8 jam buat lo tidur. Menurut gua kalau lu nggak bisa nyisin waktu 7-8 jam buat tidur, lu antara kebanyakan tugas, atau enggak lu nggak produktif. Ya, emangnya kenapa bro? Namanya kerja keras. Kan gua penganut hustle culture bro. Seperti Gary Vaynerchuk bro. No pain, no gain. Well, kalau dari pemikiran seperti itu nggak ada salahnya sih. Dan gue nggak bisa berhentiin lo buat ngelakuin hal itu. Tapi di sini gue mau ngasih tahu hal yang penting. Yaitu, sibuk nggak sama dengan produktif. Perbedaan besar dari kedua itu adalah, kalau lo sibuk, berarti lo banyak kerjaan. Kalau lo produktif, lo nyelesain banyak kerjaan. Jadi clear kan apa bedanya? Dan ada research yang bilang, kita cuma punya 3-4 jam per hari buat fokus di pekerjaan kita. Terus jadi sisanya adalah kerjaannya nggak efektif dan banyak distraksinya. Nih, jadi ada research lagi yang bilang kalau misalkan orang yang tidur dengan cukup, lebih produktif dari orang yang enggak. Ya lu coba bayangin aja, emang ada orang yang bisa kerja, tapi punya kantong mata yang punya kantong mata? Coba tanya aja Squidward. Oke, kita udah nyimpulin bahwa tidur bisa bikin kita lebih produktif, dan sibuk beda dengan produktif. Dan kalau lo masih batu pengen begadang, ya pikirin aja lah ini buat kesehatan lo. Dan gak ada yang lebih penting dari kesehatan guys. So, sekarang gue akan bahas gimana cara gue berhenti begadang. Yang pertama, bangun di waktu yang sama. Pasti susah kan buat paksain diri buat tidur jam 9, padahal lo biasanya tidur jam 1, jam 2 udah bisa begadang gitu. Jadi susah tidur jam 9. Tapi pastinya kita bisa buat maksain diri kita buat bangun pagi. Dan caranya gue bisa maksain diri gue bangun pagi setiap hari adalah dengan aplikasi ini, yaitu Alarmy. Jadi video ini nggak disponsori Alarmy sih. Ya gue harap disponsorin sih, tapi ya gimana, YouTuber kecil, nggak punya nama. Jadi ini gue kasih tahu deh, kan banyak nih pilihannya, ada squat, ada step, ada shake. Kalau dulu gue pakai mat, dimana gue harus nyelesain soal matematika dulu baru alarmnya mati. Tapi karena otak gue besar gitu, karena gue jenius, ya gue langsung aja gitu nyelesain. Udah selesai, udah tidur deh habis itu. Nah, yang mempan buat gue adalah misi foto. Jadi alarmnya bakal mati kalau lo moto objek yang lo pilih gitu. Jadi kalau gue sendiri, gue milih objek gue toilet. Jadi setiap alarmnya nyala, gue harus ke toilet gue dan foto toilet gue baru mati deh alarmnya. Dan pas sudah masuk toilet, kaki gue udah basah, ya udah deh gue mikir ya udah wudhu aja terus sholat deh. Jadi menurut gue efektif banget buat gue sih. Dan step selanjutnya adalah lo harus paksain bangun dan nggak tidur lagi. Kalau lo udah bisa rutin bangun pagi, tubuh lo akan nyesuaiin dan lo bakal ngantuk lagi pas malam hari. Oke, yang kedua, gue akan ngasih tahu teknik tidur tentara. Teknik tidur tentara ini sangat efektif karena lo bisa tidur dengan waktu 60 detik aja. Karena tentara harus bisa tidur di kondisi manapun. Dan kondisi mereka biasanya nggak enak kan ya, biasanya di hutan, di lumpur-lumpur lah, di parit-parit kan nggak enak. Jadi mereka diajarin gimana cara tidur cepet. Dan gini cara-caranya. Yang pertama adalah, coba lu lemesin otot-otot di muka lu dari jidat, hidung, mata. Yang kedua, lemesin pundak lo sampai kerasa turun. Terus ketiga, hembusin napas dari dada lo supaya rileks dada lo.
Keempat, lemesin otot-otot kaki dari paha sampai telapak kaki. Kelima, kosongin pikiran lo dan bayangin lo lagi di gunung atau di air terjun, tempat-tempat yang enak supaya lo relax. Dan step ke-6, dalam waktu 1 menit, mestinya lo bisa tidur. Kalau misalkan masih nggak bisa tidur, nggak usah paksain lo harus tidur. Coba lakuin aktivitas lain kayak baca buku, main gitar, atau nggak coba masak lah. Tapi jangan main HP ya, karena HP bisa bikin lo nggak ngantuk. Yang bawa kita ke tips selanjutnya yaitu jangan main HP sebelum tidur. Nah ini penting banget buat diterapin dan paling susah buat dihilangin. Karena gue sendiri, gue ngalamin gue setiap tidur gue harus main HP. Setiap malam biasanya gue ngecas HP di samping tempat tidur gue, dan gue main HP deh sampai gue tidur. Jadi HP nyinyirin blue light di mana yang bikin kita nggak ngantuk. Jadi yang gue saranin adalah 30 menit atau 1 jam sebelum lo tidur, coba usahain jangan main HP lagi. Coba ngelakuin hal lain kayak baca buku gitu, karena baca buku bikin kita relax dan bikin kita ngantuk. Atau kalau emang nggak bisa banget lo harus main HP sebelum tidur, coba aja pakai night mode yang bisa bikin screen lo agak oranye, dimana itu bakal ngurangin blue light. Yang keempat adalah minum teh chamomile. Nah, ini teh favorit gue, ini namanya teh chamomile, yang bisa bikin lo ngantuk dan bisa bikin tidur lo lebih nyenyak. Teh chamomile juga nggak mengandung kafein, jadi cocok banget buat lo sebelum tidur. Dan masih banyak lagi khasiat dari teh chamomile ini. Jadi minum teh chamomile ya guys, enak kok. Gue guarantee. Yang kelima adalah olahraga. Jadi pernah ngerasa nggak sih lo kalau lo pagi siang olahraga, terus malamnya jadi ngantuk, jadi pegel-pegel gitu, jadi pengen tidur, dan tidurnya jadi lebih nyenyak? Itu karena olahraga ngasih sinyal ke tubuh kita buat istirahat. Dan kalau lo olahraga pas siang atau pagi hari, ngirim sinyal ke otak kita kalau kita lagi aktif dan kita lagi seger gitu. Tapi jangan olahraga 2 jam sebelum tidur karena itu malah bikin lo nggak ngantuk. Jadi jangan lupa olahraga ya guys. Ya olahraga mah bukan buat tidur doang, tapi buat hal-hal yang lain lah, lo tahu gimana manfaat olahraga lah ya. So jadi itu aja guys tips-tips dari gue. Kalau lo belum subscribe jangan lupa subscribe. Dan peace out bro, dadah.